lagi yang akan menyampaikan materi. Tadi pemateri pertama menyampaikan jalur masuknya, kemudian yang kedua strateginya, yang ketiga ini yang paling penting, pemilihan jurusan. Ya, bagaimana sih kita menentukan pilihan jurusan kita? Itu walaupun pas mengganti jurusan itu. Pilih apa? Jurusan. Oke, sebelum saya menyambut narasumber yang terakhir ya, di sini saya akan membacakan CV-nya. CV-nya kakak kan dibacain dek. Nih dek, nih. CV-nya kakak. Baik, narasumber yang terakhir berbeda dengan yang lain. Tadi 2 orang laki-laki, tapi yang terakhir ini seorang perempuan yang bernama Kasur Haida Putri Ijat. Bahasa Inggris juga ya. Kita langsung ke pengalaman yang beliau. Bahasa Inggris kayak agak sedih sih, bahasa Inggris juga ya. Yang pertama ada ICE Forum, ya. Kemudian di Caraku Academy juga sebagai Head of External Relation, luar biasa. Kemudian sesi tuku atau perayaan 17. Kemudian ada PKKMB Fisik UNS, kronologi ke bawah. Ditaruh terakhir. Masih banyak ya. Kemudian ada ISET in UNES, kemudian 16 HKTP Build Up di Ponorogo. Aduh, susah ya, mohon. Lanjut aja ya ke edukasi atau pendidikan. Nah, SMA-nya di SMA 74 Jakarta, tapi sekarang berkuliah di Universitas Kelas. Oke, berhubung Kak Izanya udah ada, silakan Kak. Hah? IPK 3,8 kakak. Oke Kak Iza, apa kabar? Halo, saya sebenarnya nggak yang gitu. Jelas Kak, orangnya jelas. Oke. Alhamdulillah baik Kak. Oke, lanjut aja. Mungkin teman-teman juga udah gak sabar gitu ya mendengarkan pemaparan dari Kak Iza. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak sudah mendengarkan. Kayaknya apakah Apa? Adik juga nih, nanti adik ini juga deh, webinar juga. Tuh, strategi memilih jurusan. Keren banget kakak bikin PPT-nya nih. Aku yang nggak pernah dikasih tahu, malah ngasuhin anak-anak orang lain. Kamu nggak pernah ngobrol sih berdua. Tuh, di strategi memilih jurusan. Aduh, suaranya. Ya kakak. Ya kakak, suaranya hilang. Ya kakak, aduh. Kalau kayak gini kedengeran gak guys? Apakah lebih buruk atau lebih baik? Oke, gini aja. Oke, kasih semuanya. Oke, nah aku setuju banget sama tadi yang dibilang Kak Lukman. Semenjak mau mengarah UTBK itu pasti banyak banget drama-dramanya. Dan salah satu drama yang aku alami waktu kelas 12 dulu adalah dalam memilih jurusan, karena itu salah satu hal yang penting banget untuk dipertimbangin kalau kalian mau masuk kuliah. Jadi mungkin di sini aku nggak bahas secara teknis banget ya, tapi lebih ke pengalaman atau mungkin tips-tips apa yang aku lakuin dulu waktu aku lagi bingung-bingungnya nih milih jurusan kuliah. Oke, boleh di next. Boleh tolong di next slide. Oke, thank you. Nah, yang pertama banget yang aku lakuin adalah untuk mengenali minatku. Nah, cara paling umum ya biasa teman-teman temuin itu biasanya tes minat bakat. Aku dulu ikut tes minat bakat tuh hampir 3-5 kali guys. Aku ikut dari tempat bimbel, aku ikut dari sekolah, aku juga ikut dari kayak lembaga-lembaga online gitu. Dan aku sangat-sangat menyarankan kalian semua untuk ikut tes minat bakat karena sangat-sangat membantu. Soalnya hasil tes minat bakat itu bener-bener memaparkan kayak misalnya kalian lebih ke introvert atau extrovert, kalian minatnya di rumpun apa, kira-kira kalian cocok di bidang apa, itu dijelasin di tes minat bakat. Jadi aku sangat amat menyarankan kalian untuk ikut tes minat bakat. Terus setelah itu aku konsultasikan dengan guru atau orang tua. Kalau orang tua sih jujur aku lebih ke bagian support aja ya. Cuma kalau hal-hal yang kayak spesifik ngebahas jurusan yang aku pengen tuh biasanya ke guru bimbelku sih dulu. Nah, guru bimbelku alhamdulillah sangat terbuka sih guys dulu. Jadi kayak aku sistemnya
lebih ke sharing aja sama beliau, kayak aku curhat nih misalnya kayak, Pak, saya minat jurusan ini tapi saya ragu, terus pertimbangan saya tentang jurusan ini gini gini gini. Jadi beliau juga bisa ngasih insight gitu loh ke aku, kira-kira baiknya gimana atau baiknya aku ambil jurusan apa gitu. Nah, selanjutnya adalah refleksi diri. Ini kan kalian lagi liburan ya, mungkin bisa nih waktu liburannya selain belajar UTBK, bisa juga nih diisi sama kegiatan-kegiatan yang sekiranya kalian suka gitu, atau cari-cari kegiatan yang menyenangkan supaya kalian bisa tahu nih misalnya minat kalian apa, atau bidang yang kalian sebenarnya suka tuh apa gitu, yang berhubungan sama jurusan yang kalian minati atau kalian mau pilih nantinya. Eh, ini nyambung juga sama poin setelahnya, itu eksplorasi berbagai bidang atau mata pelajaran. Nah, yang kayak tadi aku bilang sih, untuk eksplorasi berbagai kegiatan, kayak misal kalian eh, ikut komunitas membaca gitu, dan ternyata kalian suka nih, mungkin kalian cocok masuk jurusan sastra atau mungkin hukum gitu, atau mungkin kalian senang mengamati film, kalian bisa masuk jurusan TV dan perfilman Tuh, Dek. atau mungkin Kakak tuh merhatiin tuh, Dek, tuh. kalau mata Perfilman. pelajaran kalian coba diinget-inget kira-kira waktu di sekolah dulu, enggak, sekarang masih sekolah ya, aku sudah lama lulus ya. Kayak waktu kalian di sekolah ada nggak sih mata pelajaran yang nilainya lebih menonjol gitu ketimbang mata pelajaran lain? Kalau dulu aku emang lebih condong ke bahasa Inggris, jadi makanya jurusan aku yang sekarang juga lumayan related ke bahasa Inggris. Nah, mungkin kalian bisa lihat-lihat nih dari Sama sekarang dia rapot-rapot juga. kalian dari dulu tuh, kira-kira apa sih mata pelajaran yang nilainya cenderung lebih bagus ketimbang mata pelajaran yang lain gitu. Itu sih. Nah, mungkin kalian juga bisa dari sekarang cari-cari kegiatan yang menjurus ke jurusan yang kalian pengen nantinya, kayak misalnya mungkin kalian emang pengen masukin dari siapa gitu, mungkin dari sekarang bisa tuh kayak mulai coba latihan gambar lebih rajin lagi kayak gitu-gitu. Oke, lagi next. Oke, next, cari tahu peluang karir dan apa yang dipelajari di jurusan tersebut. Salah satu pertimbangan memilih jurusan itu juga pastinya peluang karirnya ya. Setelah kalian lulus tuh kalian bisa kerja apa sih dari jurusan tersebut, atau kalian mau jadi apa sih di ketika kalian nanti sudah dewasa gitu ya. Nah, kalian bisa nih riset melalui internet, buku, dan media lainnya. Kayak kalian riset aja, misalnya ketik prospek karir jurusan hukum gitu. Nah, itu kalian bisa baca-baca, oh jurusan hukum tuh nanti aku bisa jadi ini ya, bisa jadi ini ya, bisa jadi ini. Nah, itu bisa jadi satu gambaran gitu buat kalian kalau misalnya kalian nanti kuliah di jurusan tersebut, kalian tuh mau jadi apa Prospek sih setelah karir lulus gitu. jurusan. Nah, Oh, kalian juga bisa nih baca-baca tips tuh buku dari atau kakak. media-media yang related untuk membahas jurusan itu, biar kalian juga punya gambaran lebih jelas gitu tentang jurusan yang mau kalian ambil. Nah, next, kalian bisa partisipasi di seminar atau kegiatan serupa. Mungkin kalian bisa nih kayak tadi aku sempat mention jurusan hukum gitu. Kalian bisa ikut partisipasi di seminar tentang hukum laut gitu mungkin. Nah, itu kalian mungkin bisa jadi bayangan tuh kayak, oh kira-kira nanti di jurusan hukum tuh belajarnya kayak gini ya gitu-gitu, biar kalian juga punya bayangan terhadap jurusan tersebut. Terus sharing dengan mahasiswa yang sudah mengambil jurusan terkait. Nah, mungkin bisa nih di reach out kayak alumni sekolahnya, atau saudara-saudara yang udah kuliah gitu, kakak-kakak, abang-abang, mbak-mbak yang udah kuliah, yang sekiranya jurusannya kamu minati gitu. Tanya-tanya lah ke mereka kayak, di kuliah tuh belajar apa sih, di jurusan ini tuh belajar apa sih, supaya kalian bisa punya gambaran juga nanti di kuliah kira-kira kalian tuh mau ngapain gitu. Jadi dari awal kalian memilih jurusan itu, kalian tuh nggak lost banget gitu loh guys. Kalian udah sekiranya tahu apa sih yang ada di dalam jurusan itu, kalian tuh masuk jurusan itu tuh mau belajar apa, mau fokus kemana kayak. Oke, bagi next. Nah, analisis peminat tahun sebelumnya ini nyambung sih sama presentasinya Pak Ahmad Fauzan tadi yang soal bahas soal jurusan, sempat menyinggung soal jurusan. Nah, ini aku ngambil dari akun Instagram kampusku ya, STMB-UNS. Di sini ada Soshum dan Saintek. Jadi ini adalah 10 prodi terketat di UTBK tahun lalu, di SNBT tahun lalu. Jadi
nih kalau misalnya kalian mau ngambil di Boleh. antara 20 jurusan yang ada di sini, mungkin kalian udah bisa ini nih, apa ya namanya, ancang-ancang gitu, kayak oh ini jurusan aku harus bersaing dengan segini banyaknya orang, berarti apa ya strategi yang harus aku lakuin untuk bersaing dengan orang-orang ini. Nah yang kayak tadi udah di-mention sama Kakak Fauzan, teknik belajarnya kayak gimana. Eh, Jadikan ini juga sebagai salah satu pertimbangan kalian nih dalam memilih jurusan. Apalagi kan mungkin kalian udah tryout ya guys sebelumnya, kayak dari nilai yang tryout kalian itu kira-kira bisa nggak ya aku masuk di jurusan-jurusan ini gitu. Nah itu kalian bisa sesuaiin lagi pastinya sama nilai tryout kalian dan minat jurusan Kakak kalian juga. mahasiswanya cuma 23. Nah tapi kalau Dikit misalnya banget ya? kalian bisa cari Temennya sendiri dia, sih guys di seangkatan. Google, kayak misalnya keketatan prodi sastra Inggris UGM gitu. Nah, itu bisa. Terus kalian juga bisa nih stalk akun Instagram kampus-kampus yang kalian tuju gitu. Kayak aku contohnya ke UNS ini ada IG SPMB UNS. Kalian bisa cek juga di akun Instagramnya. Oke, selanjutnya Kak. Nah, nextnya setelah kalian setelah melakukan step-step tadi nih, kalian mungkin udah ada bayangan ya kira-kira kalian mau masuk jurusan apa atau mau masuk di rumpun apa. Karena dulu aku tuh waktu sebelum aku memutuskan masuk hubungan internasional, pilihanku tuh lebih ke rumpun-rumpun sosum gitu. Aku dulu sempat tertarik hukum, manajemen, ilmu komunikasi, sama hubungan internasional pastinya. Pokoknya di antara 4 itulah aku masih bingung tuh. Jadi aku analisis apa yang kita inginkan, apa yang aku inginkan dulu. Nah, karena dulu aku sadar kalau HI itu butuh bahasa Inggris, jadi aku mulai belajar bahasa Inggris tapi yang MUN gitu loh guys. Jadi bahasa Inggris yang lebih ke baca-baca berita gitu, lebih kayak gitu sih. Jadi aku di situ sebenarnya. Nah kalau kalian mungkin balik lagi ke jurusan yang kalian udah kira-kira minatin tuh nanti kayak apa, kayak misalnya kayak tadi aku mention ya, misalnya kalian mau tertarik sama jurusan sastra gitu Pak, mungkin bisa tuh kalian belajar bahasa asing atau mungkin belajar budaya asing juga gitu. Nah selain belajar apa yang dibutuhkan, mungkin ini buat spesifik buat teman-teman yang memilih jurusan seni ya, seni sama olahraga, itu kan dibutuhkan portofolio. Nah pastiin kalian baca bener-bener apa yang dibutuhkan, apa yang format portofolio seperti apa, yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi jangan sampai salah guys. Sama dari teman-temanku ada yang pinter banget tapi dia salah di format portofolionya dan ujungnya nggak keterima. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Jadi ini buat pelajaran teman-teman juga untuk make sure apa yang benar-benar dibutuhkan di jurusan yang pengen kalian pilih gitu. Dan buat yang membutuhkan portofolio itu pastiin kalian untuk mempersiapkan portofolio secara baik gitu ya. Dari sekarang kalau bisa, mungkin yang mau masuk seni rupa bisa mulai exercise gambar, atau mungkin yang seni tari kalian udah mulai lihat nih referensi videonya gitu. Itu sih. Oke, berarti next. Nah, ini kita masuk ke hal yang lumayan teknis ya. Jadi ini ketentuan memilih jurusan SNBT. Ini udah sempat sedikit jelasin sama Kak Lukman tadi ya. Jadi ini aku bacain ulang aja ya. Jadi setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik atau S1 dan pilihan program vokasi D3 atau D4 dengan ketentuan yang berlaku. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Nah, ini di bagian kanannya ada yang 1 pilihan program studi, peserta bebas milih program apapun. Kalau kalian milih 2, itu juga masih bebas, kalian bisa milih program apapun. Tapi kalau kalian milih 3 program studi, kalian bisa milih 2 program akademik dan 1 program vokasi, atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Yang keempat, kalau misalnya kalian milih 4 program studi, kalian bisa milih 2 program akademik dan 2 program vokasi. Minimal ada 1 program diploma 3. Nah, ini lumayan berbeda ya sama tahun aku dulu, tahun 2021 kita itu cuma boleh milih 2 program studi tapi bebas. Nah, ini bisa jadi salah satu keuntungan juga sih buat kalian, karena jadi semakin banyak peluangnya kan kalau kalian bisa milih 4 program studi gitu. Jadi
walaupun ini harus dicampur sama D3 juga ya, atau D4 saja terapan, tapi ini bisa kalian maksimalin banget sih guys. Boleh di next. Nah, ini kita masuk di intinya ya guys, strategi memilih jurusan SNBT. Nah, yang pertama, urutkan berdasarkan prioritas jurusan yang kalian inginkan. Ini salah satu pesan aku juga sih guys, kayak berdasarkan pengalaman aku kuliah 3 tahun, jangan pernah memaksakan untuk masuk. Kalian sebenarnya nggak terlalu minat, cuma sekedar pengen masuk PTN. Jadi karena itu benar-benar jangka panjang guys, jadi pastiin kalian benar-benar seneng sama jurusannya. Makanya setelah kalian udah analisa tadi nih, kira-kira minat kalian kemana, dan kalian udah memutuskan kalian mau masuk jurusan apa gitu, kalian pilih yang paling kalian minat, itu ditaruh di urutan pertama. Nah, next, perhatikan akreditasi jurusan dan PTN yang dituju. Kalau jurusan kayak yang tadi sempat aku taruh di slide ya, yang ketatan prodi, nah itu bisa jadi acuan kalian juga buat ngurutin prodi mana yang ditaruh paling atas atau ditaruh paling bawah gitu. Nah, coba boleh di slide selanjutnya nggak Kak? Nah, ini salah satu contoh ranking universitas ya. Ini aku ngambil dari Webometrics, ini yang nggak aku akses aja, tapi mungkin kalian bisa nyari juga di ini guys, university ranking gitu ya, di Google cari aja kayak university ranking gitu, terus kalian buka Indonesia. Nah, kalian bisa lihat tuh peringkat-peringkat univ, jadi kalian bisa tahu juga mana universitas yang bisa kalian lepakin di atas sama di bawahnya gitu. Jadi sesuaikan dengan urutannya. Wow, 10 besar. Tapi biasanya yang di ranking univ ini guys, setiap tahun tuh sebenarnya pemainnya itu aja ya. Univ-univnya tuh itu aja, cuma beda di ranking aja. Kalau kalian perhatiin top 3 itu pasti UI, UGM, ITB gitu. Kalau top 10 ya biasanya isinya UB, UNR, Undip, IPB, UNS, Unpad kayak gitu-gitu. Jadi buat kalian yang mengincar top 15 kan top 10 atau bahkan top 3 gitu ya, pastikan kalian belajar lebih keras sih guys, karena ya ini memang univ unggulan gitu ya. Nah, hal-hal ini tuh bisa kalian jadiin acuan, yang tadi udah sempat aku bilang juga, si ranking ini bisa kalian jadiin acuan buat naruh peringkat pilihan di univ yang kalian pilih gitu. Nah, biasanya triknya itu waktu aku dulu dikasih tahu adalah kalau kalian memperjuangkan jurusannya, pilihlah univ yang di bawahnya. Maksudnya kayak pilihannya dua guys, jadi either kalian mempertahankan jurusan atau mempertahankan univnya. Kalau dulu aku mempertahankan jurusanku, jadi karena aku emang mau HI, jadi aku dua-duanya pilih HI. Cuma kalau mungkin kalian kayak fleksibel itu sama jurusan ya, kayak misalnya kalian maunya UI gitu, nah kalian pertimbangin ya jurusannya baik-baik, mana yang jurusan lebih favorit sama yang di bawahnya. Coba boleh dibalikin ke slide sebelumnya nggak Kak? Di sebelumnya. Ya, yang ini. Nah, yang tadi aku udah bilang, univ dan jurusannya. Yang peringkat lebih tinggi jadikan yang pertama. Oke. Next, ada manfaatkan peluang yang ada dengan maksimal. Kayak mungkin sekarang kalian udah diuntungkan ya dengan 4 pilihan, kalau tahunku cuma 2 dulu. Jadi pastiin si 4 pilihan ini kalian benar-benar maksimalin. Cuma baik lagi guys, jangan memilih jurusan yang kalian gak minat, karena sayang kuliahnya gitu. Apalagi kalian sekarang udah nggak bisa ini lagi kan, ujian mandiri lagi kan setelah SNBT. Jadi pastiin pilihan SNBT kalian itu benar-benar pilihan yang emang kalian minatin, kalian pertimbangin jurusan maupun univnya gitu. Jangan sampai kalian keterima, ya udah dari keterima tapi ujung-ujungnya malah kuliahnya nggak niat gitu. Jadi memaksimalkan itu penting, tapi pastikan itu benar-benar sesuai dengan minat kalian. Oke. Next. Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Ini adalah kunci dari segala kunci. Adalah jangan lupa belajar dan berdoa. Jadi mau kalian pintar-pintar memilih jurusan, kalian mengatur-ngatur, kayak kalian meneliti
passing grade setiap jurusan gitu, tapi kalian tidak belajar dan tidak berdoa, buat apa guys? Jadi pastikan ini adalah poin yang sangat penting, yaitu belajar dan berdoa. Karena aku dulu percaya banget, nggak dulu, saya sekarang masih percaya, tapi waktu aku UTBK dulu, aku sangat-sangat terbantu dengan jalur langit. Jadi pastikan kalian jangan kendor belajarnya, jangan kendor juga ibadahnya gitu, dan minta doa sama orang tua. Itu salah satu tips yang menurut aku paling penting gitu. Jadi jangan sombong, tetaplah berdoa dan belajar gitu guys. Oke, next. Ya, mungkin ini kan udah nanti kalian TBK pastinya aku berharap semoga kalian semua bisa mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi yang benar-benar kalian inginkan, keterima di univ dan jurusan yang kalian pengen juga pastinya. Good luck buat semuanya, semangat belajarnya, jangan lupa berdoa. Aku mohon maaf kalau misalnya selama presentasi tadi mungkin aku ada salah kata atau perbuatan. Makasih banyak semuanya, semangat. Oh ya, di sini ada Instagram sama LinkedIn aku, kalau mungkin kalian mau tanya-tanya atau ada yang mungkin belum jelas gitu ya, bisa dicek aja di Instagram dan LinkedIn aku gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ija yang sudah materi ya mengenai pemilihan jurusan. Nah, di sini saya akan mengulas ulang materi yang disampaikan oleh Ija tadi. Dalam pemilihan jurusan ada beberapa yang harus kita pilih. Yang pertama itu kenali minatmu. Ya, kemudian cari tahu peluang atau karir dari jurusan yang kita pilih. Kemudian analisis yang tadi Kak Ahmad Fauzian jelaskan ya, analisis minat sekaligus passing grade dari tahun sebelumnya. Kemudian analisis apa yang dibutuhkan oleh jurusan kita pilih. Kemudian perhatikan regulasi atau ketentuan dalam memilih jurusan. Yang terakhir, strategi memilih jurusan yang kompeten. Ada beberapa strategi ini teman-teman. Yang pertama, berdasarkan prioritas yang kita inginkan. Kemudian perhatikan akreditasi jurusan atau produk yang kita pilih nantinya. Yang terakhir, memanfaatkan peluang ATM. Jangan lupa juga belajar dan berdoa, karena ada beberapa jalur yang harus kita lewati ya Kak. Ada jalur lanjutan. Oke, terima kasih Kak Ija yang sudah materi ya, terima kasih banyak. Oke, 3 narasumber sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Sebelum ke sesi tanya jawab, ada sosialisasi mengenai bimbel ABC.